Kami datang dari Kendari, nemu Mas ganteng di pekarangan. Terima salam dari kami, walau tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Dewan Juri yang kami hormati, para dosen pendamping, serta peserta PIMNAS ke-33 yang sangat berbahagia. Perkenalkan, kami dari tim PKMKC Jaksa Laut yang terdiri dari saya sendiri, Mayang Sari sebagai ketua tim, Cindy Rahmadani Wirharjo sebagai anggota 1, dan Farhan Nur Al-Afandi sebagai anggota 2 di bawah bimbingan Bapak Laude Muhammad Yasir Haya, ST, MSI, PhD. Bapak Ibu Dewan Juri, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyaknya aktivitas dari kegiatan manusia tidak jarang menghasilkan material sampah. Sampah yang terus-menerus bertambah akan menjadi masalah yang cukup besar. Berdasarkan data Jena Air Jambek tahun 2015, Indonesia berada di peringkat kedua penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai 1,29 juta ton. Dengan meningkatnya penggunaan kantong plastik di Indonesia, sampah plastik telah memberikan masalah bagi lingkungan maupun ekosistem. Karena banyaknya plastik yang tidak dapat terurai, akibatnya kondisi lingkungan darat, sungai, danau, dan laut mengalami penurunan kualitas lingkungan. Sampah yang masuk ke dalam perairan laut akan ikut terbawa oleh arus, gelombang, dan juga pasang surut. Menurut jurnal Zainuddin tahun 2017, penyebaran sampah plastik di perairan laut sangat dipengaruhi oleh pergerakan arus dan dinamika oseanografi. Gerakan massa air atau arus tersebut dapat membawa sampah hingga mencapai jarak yang cukup jauh dari sumber asalnya. Beberapa undang-undang dan kebijakan internasional telah diadopsi dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya belum juga maksimal, sehingga persoalan sampah lautan seolah-olah tiada habisnya, terutama pada perkotaan yang berada di pesisir pantai. Bapak Ibu Dewan Juri, sejauh ini belum ada upaya dalam pengurangan sampah lautan dengan memanfaatkan dinamika oseanografi atau energi laut. Oleh karena itu, kami tergerak untuk ikut serta dalam penanggulangan sampah di lautan. Berdasarkan latar belakang keilmuan yang kami miliki, kami mendesain sebuah alat sederhana yang ditempatkan di perairan laut. Alat yang kami gagas tersebut dinamakan Jaksa Laut. Pandemi COVID-19 telah mengubah aktivitas keseharian masyarakat. Berdasarkan data dari BNPB Republik Indonesia, kasus COVID-19 hingga saat ini terus meningkat. Demi menghindarkan diri dari risiko tertular COVID-19, setiap orang diharuskan untuk membatasi aktivitas dan bekerja dari rumah untuk menekan penularan COVID-19. Berdasarkan keadaan ini, maka program yang kami laksanakan dilakukan secara daring, sehingga luaran yang dihasilkan hanya berupa produk virtual. Selama pelaksanaan program, media komunikasi yang kami gunakan yaitu aplikasi WhatsApp, kami gunakan untuk berkoordinasi dan diskusi, aplikasi Zoom Meeting kami gunakan untuk diskusi secara virtual, dan file yang kami gunakan bersama disimpan menggunakan penyimpanan OneDrive. Program ini dilaksanakan kurang lebih selama 3 bulan, yaitu dari bulan Agustus hingga Oktober. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembuatan desain 3D menggunakan aplikasi AutoCAD, pembuatan animasi 3D menggunakan aplikasi SketchUp dan Lumion, pembuatan video pelaksanaan menggunakan aplikasi VideoPad, Power Director, dan Flippa-Clip, pengusulan hak paten sederhana pada Kemenkumham Republik Indonesia, pembuatan poster menggunakan aplikasi CorelDRAW, pembuatan laporan pelaksanaan menggunakan aplikasi Microsoft Word, dan publikasi ilmiah pada beberapa platform. Ketercapaian hasil yaitu desain 3D Jaksa Laut menggambarkan spesifikasi Jaksa Laut yang dapat dilihat pada slide berikut. Jaksa Laut terbagi atas 3 bagian utama, yaitu kotak Jaksa Laut, didesain dengan berbahan dasar pipa yang dibentuk menjadi kerangka balok dengan ukuran panjang 10 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 3 meter, dilengkapi dengan plat pada bagian depan guna memudahkan sampah untuk masuk ke lambung, pelampung dan pemberat pada sisi kiri dan kanan agar lebih stabil saat berada di perairan. Lambung Jaksa Laut dengan berbahan dasar jarik yang berbentuk 5 persegi panjang dengan volume 100 meter kubik. Lambung Jaksa Laut dilengkapi dengan pelampung pada ujung jaring guna sebagai penanda saat di perairan,
dan cincin penghubung antara lambung dan kotak untuk memudahkan saat pengambilan sampah. Dan yang ketiga, penahan jaksa laut dengan berbahan dasar rangkaian muring. Penahan jaksa laut dilengkapi dengan cincin penghubung antara penahan dan kotak yang berfungsi agar kotak bisa dilepas guna keperluan maintenance. Pemberat dan jangkar yang berfungsi agar menahan kotak dan lambung saat terjadi dinamika oceanografi. Selanjutnya, animasi 3D jaksa laut memperlihatkan cara kerja jaksa laut di perairan yang dapat dilihat pada video berikut. Jaksa laut ditempatkan pada perairan laut, di mana ketika surut terendah masih tergenang oleh air laut. Saat terjadi dinamika oceanografi, sampah yang terbawa oleh arus akan masuk ke perangkap yang bekerja dengan cara melawan arus. Ketika arus laut berubah arah, maka alat ini akan ikut berubah arah, berlawanan dengan arah arus laut. Jadi, sampah yang telah masuk ke perangkap tidak akan ikut keluar saat kondisi air laut surut. Sampah yang tertampung pada lambung akan diambil dengan cara melepaskan cincin yang menghubungkan antara lambung dan kotak, sehingga lambung yang berisi sampah plastik dapat diangkut dengan mudah ke darat. Alat ini dipasang dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti tidak mengganggu jalur transportasi laut, bukan lokasi pemanfaatan perikanan, dan perairan yang didominasi oleh sampah plastik. Menurut data Our Seas, Our Future, sampah plastik termasuk ke dalam sampah yang tidak dapat didaur ulang atau non-recyclable. Menurut perhitungan, sampah basah plastik per 1 meter kubik adalah sekitar 100 kg. Kemudian, volume dari lambung jaksa laut kami adalah 100 meter kubik, sehingga estimasi sampah basah yang dapat ditampung oleh lambung jaksa laut adalah kurang lebih 10 ton. Jaksa laut memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama adalah efisien, dikarenakan kapasitas lambung sampah yang besar dan dibandingkan dengan mengumpulkan sampah lautan secara manual, jaksa laut mengefisienkan waktu dan biaya operasional. Yang kedua, jaksa laut bekerja secara dinamis karena jaksa laut telah didesain untuk beradaptasi dengan lingkungan perairan laut. Yang ketiga, jaksa laut hemat energi karena jaksa laut bekerja dengan memanfaatkan energi dinamika oceanografi, yaitu energi dari gelombang air laut, arus, dan pasang surut air laut. Tentunya, jaksa laut menghemat energi bahan bakar yang dimana biasanya dalam mengatasi sampah lautan menggunakan kapal. Jaksa laut telah dipublikasikan dalam beberapa platform. Yang pertama, jaksa laut telah dipublikasikan dalam bentuk video pelaksanaan pada kanal YouTube Seni Ramadhani Wirharjo. Kedua, jaksa laut telah dipublikasikan dalam webinar HMJ Ilmu Kelautan pada tanggal 18 Oktober 2020. Dan jaksa laut dipublikasikan melalui portal berita dan Instagram Himpunan Mahasiswa Oceanografi pada tanggal 24 Oktober 2020. Jaksa laut telah diusulkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam pembuatan hak paten sederhana. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan daring selama pelaksanaan PKNKC Jaksa Laut. Dalam operasional jaksa laut, di perairan membutuhkan kerjasama dengan stakeholder atau instansi pemerintah terkait yang juga terintegrasi dengan masyarakat agar sampah yang terkumpul dapat dikelola dengan baik. Selain itu, untuk mengurangi sampah di lautan memerlukan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Ayo, jaga laut kita dari sampah lautan agar laut tetap lestari, karena laut milik kita bersama. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan terima kasih kepada Universitas Haluoleo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator.